semuanya, bertemu lagi di channel YouTube Generasi Niat Berkarya untuk Tuhan. Dan di hari ini ada yang baru lagi, kita akan sharing pengalaman pribadi secara langsung tentunya dengan narasumber kita yang jauh-jauh dari Malaysia. Dia jauh-jauh dari Malaysia dan menempuh pendidikan sekolah Alkitab di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan sharing kita di hari ini, kita akan memperkenalkan diri untuk narasumber kita hari ini. Silakan. Halo, shalom teman-teman yang berkati Tuhan, melihat video ataupun channel YouTube Saudarinya. Perkenalkan, nama saya Rizky binti Alin, saya berasal dari Malaysia dan umur saya 19 tahun. Saya akan berbagi ataupun sharing dengan Saudari Yola tentang kisah perjalanan kehidupan saya menjadi seorang hamba Tuhan pada usia yang muda ini. Oke, kita akan masuk di sharing hari ini. Tentunya kalau berbicara tentang melayani Tuhan, gak semua orang bisa melayani Tuhan, apalagi di usia yang masih sangat-sangat muda. Karena itu satu pilihan yang harus matang, harus ada komitmen di sana, dan benar-benar harus memikirkan berbagai konsekuensi untuk ketika melayani Tuhan, apa terlebih ketika masuk di sekolah Alkitab. Nah, akan ada banyak pertanyaan hari ini untuk narasumber kita itu dari Rizky. Dan untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi alasan bagi kamu untuk sekolah Alkitab? Alasan yang mendasar kenapa di usia yang 19 tahun kok mau sekolah Alkitab dan mau meninggalkan hal-hal duniawi yang tentunya itu sangat enak bagi daging, tapi rela untuk sekolah Alkitab harus melawan daging. Yang sebaliknya tentunya. Kenapa? Apa alasan utama dari kamu? Gitu. Alasan utama saya alasan utama saya untuk saya masuk dalam sekolah Alkitab yaitu karena perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Yang terlebih utama itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi yang saya dapat rasakan. Ya, mungkin ada hal-hal yang membuat saya ingin masuk ke sekolah Alkitab, panggilan Tuhan. Mungkin itu semua karena ya mungkin Tuhan tahu ya apa Tuhan mau pakai kehidupan saya menjadi berkat buat di tempat pelayanan saya, bukan hanya tempat pelayanan saya, mungkin bagi orang-orang di sekeliling saya, terlebih di dalam keluarga saya sendiri. Oke, kalau bicara tentang panggilan Tuhan ya, panggilan Tuhan, tentunya macam-macam orang punya panggilannya tersendiri. Mungkin ada yang panggilannya ketika dia bermimpi, atau mungkin ada nubuat dari teman. Nah, Rizky bagaimana? Itu panggilannya itu seperti apa? Maksudnya ada pesan dari orang lain atau benar-benar ada sesuatu yang memang Tuhan taruh? Gitu. Ya, di sini alasan yang terutama ataupun panggilan yang benar-benar itu adalah ketika saya dibuat. Saya pertama itu saya setelah masih sekolah SMA menempuh pelajaran yang terakhir, menghadapi ujian yang terakhir. Ketika itu saya sedang duduk di luar bersama orang tua saya bicara-bicara, duduk santai seperti itu. Tiba-tiba hati saya bilang, saya berbicara sama orang tua, "Mah, aku mau sekolah Alkitab bisa." Orang tua saya agak kaget sedikit. Ya, maklumlah masih di usia yang sangat-sangat muda, masih sekolah, masih menghadapi ujian besar lagi, terus katakan kayak gitu, ya pasti kaget kan orang tua. Tapi orang tua saya bilang gini, apapun resikonya kamu tanggung sendiri. Dan saya di situ saya mengambil putusan saya untuk mengambil sekolah Alkitab. Kemudian saya minta pertanda dari Tuhan, kalau Tuhan mau ingin saya benar-benar sekolah Alkitab, Tuhan kasih saya pertanda. Nah, di satu malam pada doa Beston, ketika itu ada seorang teman saya luar biasa, puji Tuhan itu adalah satu mujizat yang luar biasa bagi saya secara pribadi, di mana teman saya diberi karunia untuk bernubuat. Dan di situ panggilan saya diteguhkan lagi oleh Tuhan bahwa dia datang ke atas saya. Saya secara tidak sadar karena saya sudah sangat-sangat hancur di situ. Dia datang dan saya melihat dia tangannya itu bercahaya, lalu berkata begini,
lalu berkata seperti ini, Reski, aku mau memakai engkau dengan luar biasa. Di situ yang makin menguatkan lagi panggilan saya untuk melayani Tuhan, bahkan untuk masuk ke sekolah Alkitab. Oke, panggilan Tuhan ya. Nah, kita tinggalkan tentang panggilan Tuhan dan kita akan, saya ingin bertanya, dari Indonesia kan ini luas ya. Kenapa harus memilih sekolah Alkitab Batu? Kenapa harus memilih sekolah Alkitab Batu untuk menjadi tempat menempuh pendidikan sekolah Alkitab? Berikan alasannya mungkin. Ya, alasannya tentunya pertama-pertama itu dari rekomendasi Bapak Gembala saya sendiri. Oh, alumni sekolah Alkitab di situ ya. Ya, yang keduanya itu saya berpikir begini bahwa ya mungkin saya bisa mencari pengalaman baru di tempat orang lain. Karena di Malaysia juga ada sekolah Alkitab, tapi organisasinya itu berbeda. Bukan dari organisasi GPDI, bahkan mungkin tidak selengkap di SAB ya pelajarannya. Oke. Yang berikutnya saya akan bertanya, kalau mungkin teman-teman yang masih muda, bahkan ada yang sudah tua mungkin yang menonton video ini, tidak semua ya punya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Bagaimana perasaanmu ketika menjadi hamba Tuhan di usia yang masih muda? Oke. Perasaan saya ketika menjadi seorang hamba Tuhan, dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan di usia saya yang masih muda, saya lebih mengenal apa arti pelayanan, dan saya lebih mengerti apa itu perlu dibentuk dan diproses sebelum masuk lebih ke dalam pelayanan. Dan setelah saya mengambil masuk di dalam pelayanan ini, luar biasa begitu banyak hal yang saya alami dan banyak hal yang saya dapatkan juga. Oke, berbicara perasaan, kalau mau jujur, menyesal nggak ambil keputusan sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan di usia yang muda? Karena kan semua dibatasi ya, ruang kita dibatasi, kita yang tidak lagi, ya kita manusia normal, tapi kita mungkin tidak bisa. Contohnya ya, kalau kita hamba Tuhan yang muda, masih muda, kita nggak bisa pakai celana yang pendek. Nah, itu contoh yang masih simple ya. Kita harus tinggalkan hal itu. Sedangkan sekarang lagi musimnya ya, baju pun sampai segini, kayak mungkin lagi hemat kain atau gimana ya ceritanya. Sekarang kan anak-anak muda identik dengan yang berpakaian yang kurang sopan, kurang etis, yang kalau sesuai firman Tuhan itu bisa menjatuhkan orang lain sebenarnya, karena mengingini Tuhan bilang saja kalau sudah mengingini sudah berdosa. Nah, seperti itu. Apakah ada rasa penyesalan ketika harus meninggalkan hal yang contohnya seperti itulah? Bagi saya sih, ya puji Tuhan, karena dari kecil saya dididik di sekolah minggu, sehingga saya dewasa, saya mengambil benar-benar keputusan yang ini untuk jadi hamba Tuhan. Rasa menyesal mungkin secara manusia ada sedikit, tapi ketika saya lebih dalam lagi, tidak ada kata penyesalan dalam melayani Tuhan. Ya meskipun anak-anak dunia bisa berpakaian seksi saya begitu, ya, tapi saya bersyukur karena saya sudah mengenal apa itu artinya pelayanan dan apa itu menjadi hamba Tuhan. Saya bersyukur, malah saya lebih bersyukur karena saya tidak menjadi seperti orang dunia berpakaian seksi seperti itu. Oke, jawaban yang tepat. Kita akan masuk di pertanyaan yang selanjutnya. Susah senang melayani Tuhan, lebih banyak susahnya apa senangnya? Ayo. Lebih banyak senang. Haleluya. Senangnya daripada susahnya sih. Susahnya pasti ada, tapi Ya, lebih tapi banyak senangnya. Bukti nyata? Haleluya, diberkati Tuhan. Oke, susah senang pasti ada dalam pelayanan. Nah, itu juga bagian dari kehidupan, susah, pergumulan, tapi ada kebahagiaan yang lebih, sukacita yang lebih yang Tuhan berikan kepada kita yang benar-benar mengikuti prosesnya Tuhan dengan baik ya, seperti itu. Oke, berbicara tentang susah senang, pergumulan ada, tantangan ada, pencobaan pasti ada. Pertanyaan saya, apa yang membuat kamu bisa bertahan dalam pelayanan sampai detik ini? Yang membuat saya bertahan itu, saya ada satu ayat emas ya dalam kehidupan saya sendiri, di Yesaya 41
1 ayat yang ke-10 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Itu yang saya pegang dalam kehidupan saya dimanapun saja saya berada. Meskipun banyak hal-hal yang saya lewati, namun saya percaya satu yang saya pegang bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan saya di mana saja Amin. saya selalu berada. Oke, jawabannya singkat padat jelas. Yang buat dia bertahan adalah penyertaan Tuhan. Oke, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Walaupun banyak tantangan ya, kalau Tuhan sertai pasti kita diberikan kekuatan. Betul nggak itu? Betul sekali itu. Nah, Reski sudah menempuh pendidikan 9 bulan di sekolah kita. Praktek pun sudah 1 tahun lebih ya, hitungannya sudah 1 tahun lebih karena corona ini belum bisa pulang ke Malaysia. Nah, pertanyaan saya, apa langkah selanjutnya dari kamu Reski ketika pulang? Maksudnya ada karya baru apa yang kamu akan lakukan ketika pulang ke Malaysia? Ya, ini menjadi harapan doa saya ataupun visi saya ke depannya ketika saya pulang ke tempat pelayanan saya. Saya ingin menggerakkan anak-anak muda untuk bangkit, karena saya sendiri sudah melihat bagaimana mereka di sana, keadaan mereka di sana. Saya mau menjadi sebagai pendorong ataupun penyemangat mereka untuk bangkit, menjadi sebagai tulang punggung gereja. Bahkan saya hanya satu yang saya minta pada Tuhan, kiranya saya menjadi berkat di sana dan tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang akan saya layani. Bahkan saya rindu kehidupan saya itu menjadi berkat dan benar-benar membawa perubahan kepada mereka. Ya Tuhan, amin. Semoga harapan, cita-citanya, pergumulannya, doanya pasti Tuhan jawab, karena itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan masuk di pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang bukan pertanyaan sih, tapi pesan untuk semua kalangan, entah itu muda, tua. Karena kan ada orang yang dipanggil Tuhan, bukan dipanggil Tuhan meninggal ya, bukan. Dipanggil untuk melayani ketika ada yang masih muda, tapi juga ada yang di usia yang ada yang 70 tahun, ada punya yang sudah tua. Pokoknya seperti tidak memungkinkan lagi untuk sekolah akhir, tapi dipanggil Tuhan di usia yang seperti itu. Nah, pesan bagi semua orang yang sebenarnya punya kerinduan untuk melayani, tetapi masih takut, masih ragu untuk melayani Tuhan, boleh Reski berikan pesan, karena Reski kan dipanggil Tuhan kan untuk melayani Tuhan di usia yang muda. Mungkin ada pesan bagi teman-teman yang sebenarnya sudah merasakan panggilan itu, tetapi belum meresponi dengan mungkin sekolah Alkitab atau serupa seperti itulah. Mungkin pesannya seperti apa? Ya, kalau pesan saya, kalau sudah merasa panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara ataupun sudah memang begitu besar ya kerinduannya, saya katakan responi panggilan Tuhan, buka hati, terlebih berdoa dulu, minta tanya Tuhan, apa ini benar-benar panggilan Tuhan, minta Tuhan teguhkan panggilan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara-saudara yang merasa dipanggil. Karena kita tahu bahwa ketika kita mau melayani Tuhan itu tidak gampang. Kita benar-benar minta ataupun kita benar-benar mau tanya Tuhan, apakah ini memang sudah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, seperti itu. Berbicara tentang panggilan Tuhan, masing-masing kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan panggilan yang berbeda-beda, bermacam-macam, beragam-ragam. Tuhan panggil kita dengan caranya Tuhan tentunya, dan mungkin yang akan menjadi pembeda kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan adalah pilihan kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, maka pilihan itu akan terus berjalan. Apakah kita masih mau mengerjakan panggilan Tuhan atau tidak, itu tergantung kita. Kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih yang baik dan yang jahat, meneruskan panggilan Tuhan atau tidak, itu tergantung kita. Seperti saat ini saya bersyukur boleh sharing dengan Reski yang jauh-jauh dari Malaysia, dan sebentar lagi dia akan kembali ke Malaysia. Kita berdoa sama-sama bagi teman-teman yang menonton video ini agar supaya Reski boleh menjadi berkat ketika dia pulang di Malaysia. Dia boleh menjadi berkat di apapun yang menjadi harapannya, pertumbuhan jemaat, anak-anak muda di sana
itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kiranya sharing di hari ini boleh memberkati kita semua tentang melayani Tuhan, tentang panggilan Tuhan, tentang meresponi panggilan Tuhan, dan bagaimana menjalankan panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. God bless you.